Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa bisanews.id dimanapun Anda berada, masih dalam nuansa bulan suci Ramadan, di mana dalam program acara kita Ustadz Menjawab. Hari ini sudah bersama kita dengan siapa, Pak? Haji Ilyas SPDI. Haji Ilyas SPDI merupakan guru. Ya, guru di madrasah. Guru madrasah di Al-Qismul Ali. Al-Qismul Ali Kedai Sianamba ya. Ya, tentunya hari ini kami mengambil waktu Bapak sedikit. Kabarnya sehat, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi masih dalam nuansa Ustadz Menjawab. Langsung saja tanpa basa-basi kita pertanyakan hari ini tentang tema kita adalah perceraian. Ya. Jadi Pak Ustadz, tentang perceraian ini sangat menarik untuk kita bahas karena perceraian ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi bisa nanti kita jelaskan bagaimana perceraian itu dan bagaimana hal-hal yang ada di dalam perceraian tersebut. Untuk pertanyaan pertama, sebenarnya pengertian perceraian itu bagaimana, Pak Ustadz? Pengertian perceraian itu adalah putusnya hubungan suami istri. Jadi ketika putus hubungan suami istri dan tidak halal baginya lagi untuk melakukan hubungan suami istri dengannya. Jadi oleh sebab itu, masalah perceraian ini adalah merupakan hal yang sering terjadi di dalam kehidupan kita ketika seseorang kadangkala tidak bisa mengendalikan emosi. Maka secepat mungkin ia mengucapkan kata-kata cerai ataupun kata-kata tolak. Jadi oleh sebab itu Allah mengingatkan juga kepada kita supaya kita bisa bersikap berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata talak ataupun kata-kata cerai, karena akibatnya itu menimbulkan masalah menyangkut masalah-masalah hukum. Jadi ketika terjadinya perceraian itu, maka tidak halal baginya tentang hubungan suami istri. Iya. Itu aja. Kalau Al-Quran mengatakan bagaimana itu, Ustaz? Al-Quran menyampaikan kepada kita semua bahwa ketika terjadi perceraian bagi pasangan suami dan istri, hendaklah dia kembali merujuk ketika perceraian itu masih dalam dalam talak satu yang masih ada iddahnya. Oh, ada iddahnya. Iya. Jadi kalau untuk talak satu, apakah itu ada masa iddahnya, Pak Ustaz? Ketika terjadi perceraian seseorang dengan talak satu, maka masa iddah itu di dalam Al-Quran disebutkan salah satu quru', artinya 3 kali quru'. 3 kali quru' itu dihitung daripada suci, haid, suci, haid, suci, haid. Dan ketika memasuki kepada perhitungan yang ketiga, berarti masuk kepada masa yang suci. 3 kali quru' itu dengan perjalanan waktu lebih kurang 100 hari. 100 hari. 3 bulan 10 hari ya. Dalam satu talak. Iya, dalam satu talak yang talak satu. Jadi setelah perceraian, apakah setelah perceraian itu talak satunya habis gitu, Ustaz? Atau dia langsung jadi talak 2 gitu, Ustaz? Ketika terjadi perceraian seseorang itu dengan talak satu, andai kata dia rujuk kembali, maka sisa talak itu ada 2. Ada 2, tinggal 2 lagi. Tinggal 2 lagi sisa talaknya ya. Jadi apakah setelah melakukan talak, kan ada nih ketika orang dalam keluarga itu berantem gitu atau terjadi perkelahian gitu kan, disebutkannya kata talaknya itu sampai istilahnya begini, saya talak kamu sampai 100 gitu, Ustaz. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Ketika seseorang yang menjatuhkan talak dalam kondisi emosi atau tidak terkontrol, sebagian pendapat yang mengatakan maka di saat itu dihukumkan dengan menjadi jatuhnya talak satu. Oh, dia harus jadi tetap di talak satu. Iya, dihukumkan menjadi talak satu ya. Tapi kalau dia menyebutkan kata talaknya itu sampai talak 3 gitu bagaimana, Ustaz? Jadi ketika seseorang menjatuhkan talak dengan talak 3, itu ada beberapa pendapat. Yang pertama, di masa Rasulullah ketika seseorang menjatuhkan dengan talak 3, maka dihitung jatuhnya talak 1. Kemudian juga
di masa Abu Bakar As-Siddiq, ketika terjadi perceraian, maka Abu Bakar As-Siddiq meneruskan apa yang telah dibuat oleh Rasulullah. Seseorang menjatuhkan talak 3, maka dihitung dengan talak 1. Sampai pada masa Umar bin Khattab, seseorang yang menjatuhkan talak 3 maka dihukumkan jatuh talak 3, karena Umar bin Khattab memandang bahwa ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting dan juga merupakan suatu untuk menjaga harkat martabat bagi wanita. Jangan para laki-laki itu sepele dalam bertindak sewenang-wenangnya dalam mentalak. Jadi makanya Umar bin Khattab menetapkan ketika seseorang menjatuhkan talak 3, maka jatuhlah sekaligus ketika itu dengan talak 3. Iya, berarti setelah masa Umar kata talak itu tidak bisa dipermainkan lagi. Tidak bisa dipermainkan lagi ya. Ketika talak 3 disebut maka jatuhlah talak 3 ya. Iya. Tapi di zaman Rasulullah 3 dihitung 1. 3 dihitung 1. Bahkan sampai pada Khalifah Abu Bakar Siddiq juga pernah melakukan hal yang sedemikian seperti yang apa dilakukan oleh di masa Rasulullah. Jadi pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana kriteria talak itu bisa jatuh, Ustaz? Kalimat apa yang sebenarnya disebutnya, Ustaz? Atau ada sekedar kalimat, kan banyak ini suami-suami yang mungkin canda atau apa, itu bagaimana kalimatnya, Ustaz? Jadi kalimat talak yang dijatuhkan seseorang, misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, "Kau aku tolak." Dengan talak 1, berarti dia menyebutkan itu secara jelas kan itu, maka jatuhlah ketika itu talak 1. Atau dia juga mengatakan aku tolak kau dengan tidak menyebutkan berapa jumlah bilangan, maka ketika dia menyebutkan seperti itu dihitung dengan talak 1 juga. Iya. Kalau dia ada kalimat seperti pulang saja kamu ke rumah orang tuamu, apakah itu jatuh talak, Ustaz? Ketika dia mengatakan pulang ke rumah orang tuamu, itu ada 2 hal. Yang pertama, ucapan itu ada dalam bentuk ta'liq, arti ketika dia pulang maka jatuhlah talak. Atau memang sekedar bercanda mengatakan pulang, itu tidak menjatuhkan talak ya. Jadi ada 2 sisi. Ketika dia ada bentuk ta'liqnya, ketika kau pulang ke rumah kamu, orang tua kamu, maka jatuhlah talak. Maka ketika itu jatuh. Tapi kalau tidak ada bentuk dengan bentuk ta'liqnya, kau pulang aja ke rumah orang tua kau, cuman istilahnya tidak ada yang dengan ta'liq, hanya biasa bercanda, maka tidak menghambat dengan tolak, maka tidak jatuh tolaknya. Lagi, Ustaz ya. Boleh. Jadi contoh jatuhnya talak itu sebenarnya apakah perlu ada saksi? Apakah perlu ada orang tahu? Wah, kan banyak ini berantem di kamar gitu kan, nggak tahu orang. Iya. Nah, apakah itu harus seperti itu, Ustaz? Tidak. Masalah talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya, tidak pun pakai saksi tetap jatuh. Seandainya juga ada saksi yang mendengar ketika dia menjatuhkan talak, maka juga tetap jatuh. Artinya ada saksi ataupun tidak, ketika dia mengucapkan kata talak itu sudah jatuh. Oh, begitu, Ustaz ya. Tapi kan ketika umpamanya lah masih berantem dalam di kamar gitu kan, Ustaz. Setelah dia berantem, sebelum dia mengasih tahu sama orang itu udah reda, Ustaz. Apakah talaknya itu sudah tidak berarti, Ustaz? Dia berantem, masih di kamar gitu kan, boleh ya, berantem, udah itu keluar, udah kata talak udah terucap. Dia setelah keluar dari kamar semuanya udah reda. Udah reda masalah ya. Reda masalah itu apakah talaknya berlanjut, apakah tidak? Jadi talak tetap jatuh. Jadi ketika dia sudah berantem, bahkan sudah mengucapkan kata talak di hadapan istrinya, lalu dia selesai dari persoalan itu, udah balik macam biasa, aman, tidak ada cekcok lagi kan begitu, maka talak sudah tetap jatuh. Tetap jatuh ya. Karena talak itu tak bisa dipermainkan. Jadi kata Nabi SAW juga dalam makna sebuah hadis, ada 3 yang jika betul-betul serius itu jatuh, dan 3 hal juga main-main sekalipun jatuh. Nah, jadi diantaranya itu kata Rasulullah, yang tak boleh dipermainkan itu adalah nikah, talak, rujuk. Jadi ketika seseorang mempermainkan kata-kata nikah, itu bisa serius atau bisa main-main juga kan begitu kan. Begitu juga dengan tolak. Apabila dengan main-main kata tolak, maka tolak tetap jatuh. Apa dengan sesungguhnya juga tetap jatuh gitu kan. Rujuk juga demikian ya. Jadi nikah, talak dan rujuk ini betul-betul jadi, main-main pun jadi. Itu kata Nabi ya. Begitu ya, Ustaz. Namun kan banyak juga setelah perkelahian terjadi, dia
tidak melaporkan kemana-mana nih Ustaz, nggak ngasih tahu kemana-mana, tetap suami istrinya aja yang tahu kalimat talak itu. Apakah itu udah termasuk zina dia Ustaz? Ketika dia sudah melafazkan kata tolak dan tidak memberitahukan kepada siapapun, tahu-tahu dia kumpul balik sebagaimana biasa. Andai kata dia melakukan layaknya pasangan suami istri yang sebelum-sebelumnya, maka perbuatan itu sudah dihitung dengan melakukan perbuatan zina. Untuk zaman yang udah modern pada saat ini Ustaz, perceraian itu ditentukan oleh pengadilan Ustaz. Nah, jadi walaupun udah berantamnya di rumah, itu bawa ke pengadilan, pengadilan yang menentukan ini cerai atau tidak. Nah, jadi itu bagaimana tanggapan Ustaz? Karena banyak di masyarakat yang seperti itu, di pengadilan tidak diterimanya, di masyarakat itu diterimanya Ustaz. Bagaimana Ustaz? Baik. Jadi ketika terjadi masalah perceraian di masa-masa yang sudah sering kita maklumi, kalau masalah talak tadi saya katakan tidak pun dibawa ke pengadilan, permasalahan talak tadi ketika seseorang mengucapkan kata talak itu tetap sah jatuh menurut ajaran agama Islam. Tetapi kita ini kan ada sifatnya pengadilan agama. Jadi seseorang itu kebanyakan pada hari ini melakukan ketika persidangan perceraian masalah talak dibawa ke pengadilan agama, biar ada tercatat hitam di atas putih, kan begitu. Jadi supaya juga ini untuk menjaga tidak sepele seseorang dalam berbuat mengucapkan kata-kata talak. Jadi semuanya itu kan ada tanggung jawab yang penuh, kan begitu, tanggung jawab yang penuh. Jadi ketika di dalam ajaran Islam tidak pun tercatat tapi ucapan itu sudah berlaku, maka talak sudah dihitung jatuh. Di pengadilan agama tidak sah talak itu jatuh tanpa ada semuanya itu dilakukan di pengadilan. Karena di pengadilan itu ada pencatatan secara khusus, dan juga mungkin di sana ada beberapa hal-hal yang dipertanyakan oleh Dewan Hakim, kan begitu. Lantas dengan adanya hitam di atas putih ini sebagai pembuktian sahnya seseorang itu berpisah, sebagaimana sahnya dulu ketika dia menikah menjadi pasangan suami istri. Namun Pak Ustadz, ketika di masyarakat udah jatuh talak 3 nih Ustadz, ketika di pengadilan bisa nggak jadi cerai nih Ustadz? Nah, itu bagaimana itu Ustadz? Di dalam aturan ajaran agama Islam, mungkin seseorang tadi sudah pernah melakukan perceraian sampai dengan talak 3. Berarti sudah putuslah hubungan, tidak ada lagi ikatan untuk rujuk dengannya. Tapi ketika dibawa ke pengadilan, maka pengadilan menetapkan bisa saja belum bercerai atau sama sekali bisa dihitung dengan talak 1. Itu tergantung kepada orang yang mensikapinya. Kenapa saya katakan demikian? Ketika seseorang yang takut kepada Allah, maka dia peganglah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mungkin ada sebagian manusia tidak takut dengan hukum Allah, dia takut dengan hukum manusia. Jadi ketika seseorang yang mempermainkan ajaran agama Allah, maka itu Allah juga pernah mengingatkan, apakah itu kata Allah Ta'ala, afahkumul jahiliyah, apakah mereka itu mencari dengan hukum sebagaimana hukum-hukum jahiliyah. Jadi mereka juga termasuk dengan berhukum kadangkala berdalil dengan segala macam, kan itu dia memandang kepada secara dunia saja. Tapi ketika seseorang tadi yang memandang kepada hukum Allah yang sepenuhnya, ketika dia sudah berucap menjatuhkan dengan talak 3, maka itu sudah dihukum, pasti tidak lagi ada jalan rujuk untuk dia. Tidak jalan rujuk. Tapi pengadilan juga bisa menetapkan nanti kamu belum bercerai, karena hitam di atas putih tidak dilakukan di pengadilan. Jadi itu tergantung kepada orang yang bersangkutan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau orang yang bersangkutan itu dia takut kepada Allah, insya Allah dia pegang hukum Allah Ta'ala. Tapi kalau orang yang tak takut kepada Allah, dia lebih takut dengan manusia, apa kata manusia maka dia ikutkan. Maka terjadilah di balik itu satu kemaksiatan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu dia. Jadi itu kembali bagaimana kita menyikapi dari permasalahan itu tersebut, ya Ustaz, ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Di masyarakat banyak terjadi ketika seorang suami berjumpa dengan wanita, Ustaz.
Iya. Ada kalimat-kalimat nyeleneh gitu ya Ustaz. Iya, iya. Jadi abang udah punya udah punya istri? Belum katanya Ustaz. Iya. Apakah kalimat belum punya istri padahal sudah punya istri dia mengatakan talak itu Ustaz? Tidak. Jadi ketika seseorang bertemu di jalan atau di mana saja, jadi ada seorang wanita bertanya, abang udah punya istri? Belum. Bisa saja ini sebagai apa namanya kata canda kan begitu, dan tidak mempengaruhi dengan talak, karena dia mungkin saja dalam keseharian mungkin akrab lebih dekat kan begitu. Jadi dia menganggap apa namanya belum istri, belum, padahal orang ini sudah punya istri kan gitu. Maka ucapan yang semacam itu tidak menghambat kepada masalah talak. Cuman orang tersebut boleh dikatakan masih kurang adab. Kurang adab. Kurang adab. Kenapa saya katakan kurang adab? Kalau memang dia orang-orang yang beradab, dia katakan aku sudah punya istri. Jadi kita tidak perlu merasa malu dalam mengaku kita sudah punya istri atau tidak kan itu. Tapi sebagian orang ada modelnya malu mengatakan di hadapan seseorang wanita dia sudah punya istri. Mungkin ada di balik itu, kita tak tahu apakah ada niat di luar itu, kita tahu, wallahu a'lam. Iya, berarti tidak jatuhnya talak. Tidak menjatuhkan talak ya. Iya. Kalau itu informasi sampai jatuh ke telinga istri, bagaimana Ustaz? Jadi ketika persoalan itu tadi, bahasa yang semacam itu sampai ke istri, dan mungkin akibat itu menimbulkan perselisihan pendapat kan itu, paham. Jadi makanya seorang istri harus bisa menjaga sikap dan menjaga hati, seorang suami harus bisa menjaga sikap yang baik terhadap istrinya, karena Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, wa'ashirhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka itu dengan baik. Artinya ketika seorang suami berkata dengan hal-hal yang tidak wajar, itu bisa saja menimbulkan sakitnya hati istri atau tersinggungnya perasaan dan sebagainya. Jadi makanya suami itu harus bisa menjaga perasaan istri ya. Iya. Sebaliknya juga sama, istri juga harus bisa menjaga perasaan suami ya, timbal balik dalam kehidupan itu ya. Iya Ustaz, masih seputar cerai Ustaz. Boleh. Jadi ada suami yang menyuruh istrinya, udah urus saja surat cerai. Ini kan bukan perkataan suaminya minta cerai, tapi istrinya disuruh untuk mengurus surat cerai. Apakah itu kalimat talak juga Ustaz? Karena di dalam kehidupan rumah tangga ini kadangkala memang ada masalah-masalah yang muncul. Masalah-masalah muncul, maka seorang suami boleh berkata kepada istrinya, apakah rumah tangga kita bisa diperpanjang atau tidak. Ini merupakan suatu ucapan suami kepada istrinya, merupakan suatu supaya ada menimbulkan suatu kesadaran dan segala macam kan gitu. Tapi lantas suami berkata urus saja perceraian. Mungkin dia melihat istrinya tadi, kondisi emosi istrinya tidak terkendali. Suaminya mungkin tetap sayang dengan istri kan begitu. Lantas menengok kondisi yang seperti itu, maka suami mengatakan udah urus saja, terserah pada kau. Jadi ketika suami yang memberikan kata-kata seperti ini kepada istrinya, maka mungkin istri mengambil sikap langsung ke pengadilan. Maka ketika si istri mengajukan ke pengadilan untuk perceraian dengan suaminya tadi, kalau pengadilan itu membenarkan atas pengaduannya, diterima pengaduannya tadi, maka diproses, maka jatuhlah talak. Begitu dia. Berarti kembali kepada pengurusannya tadi. Iya. Masuk Boleh. kita kepada pertanyaan terakhir nih Ustaz. Iya, boleh. Tata cara rujuk itu sebenarnya bagaimana Ustaz? Rujuk artinya kembali. Artinya ketika terjadi perceraian seseorang dalam masa iddah, maka dia rujuk. Arti kata suami berkata kepada mantan istri tadi, bisa kata, dek, kita rujuk aja balik ya, macam biasa, kumpul demi untuk anak-anak. Iya, kata si istri, maka hal itu sudah dibenarkan, sahlah atas ucapan rujuknya tersebut. Iya, tanpa ada saksi? Tanpa ada saksi sudah sah. Tapi jika ada saksi itu lebih baik. Tanpa saksi pun sudah sah rujuknya, tapi jika ada saksi itu lebih baik. Lebih baik. Iya, itu dia. Jadi buat pemirsa dimanapun Anda berada,
Mungkin cukup ya Ustadz ya, Ya, mudah-mudahan. bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih Pak Ustadz udah bersama kami di Insyaallah. bisanews.id ini. Jadi terima kasih kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Akbar Sahdan Nasution mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.